Ya wis, oke. Ya kita kembali lagi ke bincang-bincang tentang IELTS speaking, masih bersama dengan Mem Widi, Mas Yuda dan juga Bu Susan. Jadi di sesi kedua ini kita akan ini ya bahas tentang pengalaman mengambil IELTS speaking, atau nanti juga ada tips-tips yang menarik dari Mem Widi agar kita bisa mencapai nilai IELTS speaking yang kita inginkan atau sesuai dengan syarat minimum, baik itu untuk melamar beasiswa maupun untuk masuk ke dalam kampus tujuan kita, kampus impian kita ya, baik di Australia, UK, US maupun English speaking country lainnya. Oke, jadi di ini speaking itu masih orang Indonesia itu masih menganggap hal yang susah ya, karena memang ya kita tidak bisa memungkiri bahwa kita dari lahir ya, yang lahir di Indonesia yang ngomongnya bahasa Indonesia gitu. Apalagi orang yang lahir Jawa Surabayaan kayak saya yang ngomongnya pakai Jawa Surabaya gitu. Nah, mungkin sebenarnya permasalahan utama baik bagi orang Indonesia untuk di English IELTS speaking test itu apa sih gitu yang membuat mereka jadi takut gitu ketika mau mengambil IELTS speaking test ini? Ya. Dari pengalaman Memidi selama menjadi tutor bertahun-tahun itu. Oke. In fact, kemampuan tes aktif yaitu speaking dan writing memang betul beberapa, saya akan mengatakan they are very demanding. Ya, demanding di sini saya bilang positif karena dia challenging. Kenapa speaking ini challenging? Ya karena ini kemampuan spontan tanpa berpikir yang akan mengarahkan kita pada salah satu assessment dalam IELTS, yaitu fluency, kecakapan berbahasa. Fluency, kecakapan berbahasa, bagaimana kemampuan Anda berbicara tanpa hesitating and tanpa pausing too often. Lah ini kan perlu latihan. Karena fluency ini hanya bisa digapai dengan practice. Just be realistic. Anda bisa ngomong cepat, Anda bisa ngomong tanpa hesitation, ya karena berlatih. Ya, tidak ada jalan pintas belajar bahasa asing tanpa praktis. Bagaimana Anda mengekspos diri Anda dengan bahasa sasaran juga salah satu indikator keberhasilan menggapai fluency atau kemahiran berbahasa. Yang kedua, ya Anda harus familiar dengan beberapa topik umum dalam IELTS. Jadi, kenapa dalam sesi training saya mau privat, mau kelas, saya membuat mereka familiar dengan berbagai macam topik yang sering muncul dalam IELTS. Ya, jadi ketika Anda persiapannya matang, ketika Anda ditanya berbagai topik yang mungkin, itu bukan ilmu saya, itu bukan bidang studi saya. Seperti saya bilang, you are educated. Walaupun ini bukan your field of study, tapi Anda bisa menjawab on service. Mereka tidak akan menanyakan Anda sebegitu detailnya. Saya juga tidak bisa dong menjawab pertanyaan teknologi pangan secara detail, tapi saya bisa menjawab pangan secara umum. Ya, jadi akan mengarahkan beda pada fluensi bahasa, yaitu kemampuan berpikir secara spontan, tanpa banyak mikir, tanpa banyak jeda yang signifikan. Nah, fluensi inilah yang mungkin merupakan salah satu problems that is mostly encountered by learners. Nah, kemudian satu hal lagi yang merupakan salah satu momok adalah grammatical range. Grammatical range of the language. Ketika speaking, kita itu mostly are likely to produce simple sentence. Ya, karena spontan tadi. Aduh, Mem, ya nggak kepikiran mau ngomong panjang, kompleks, compound. Lah, sekarang saya bilang, Anda di-assess, Anda di-evaluate secara standar. Jadi mau nggak mau, jangan korbankan akurasi bahasa. You cannot sacrifice fluency over accuracy. You cannot even sacrifice accuracy, fluency. Ya, dua-duanya harus berjalan seimbang. Ya,
Anda berusaha mencapai target mendapatkan nilai di atas 6, 6,5 sampai 7. Itu kan sudah competent users. Ya mau nggak mau effort Anda harus lebih. Saya kasih contoh. Pertanyaan yang paling populer misalnya, why don't you tell me about your place of origin? Instead of saying, I come from Malang, well, it is located in East Java province. It becomes the second largest cities after the largest city after Surabaya. Boyo. Kalimat itu di-combine, ya. Kita udah belajar grammar mulai SMP. Kita tuh kuat loh grammarnya. Termasuk kuat grammarnya. We have a very long history of explicit grammar. Coba mulai dipakai. Yang pasti akan ada pauses itu pasti. Wong yang namanya fluency itu nggak ngomong cepat, tapi bagaimana Anda berbicara dalam bahasa Inggris secara normal kontinuitasnya, tanpa ada jeda yang berarti. Kalau memang ada jeda pun bisa kok Anda tambahkan filler, kita namakan filler atau hesitation device, such as, well, I suppose. as far as this bla 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 is concerned, itu kita isi pausesnya. Itulah gunanya strategi ketika berbicara. Ya, jadi bagaimana itu tadi kembali ke pertanyaan yang paling umum mengenai place of origin. Instead of saying 3 basic sentences, ada upaya untuk menggabungkan, walaupun hanya menggunakan conjunction, coordinator and saja. Itu akan dinilai sebagai usaha untuk membuat kalimat itu terdengar kompleks. Jadi contoh misalnya, located in East Java province, Malang is one of the biggest city in that province, which is best remembered for its. Nah, Anda selipkan reduce adjective clause. Anda selipkan conjunction, although, but, and so on. Itu grammatical range-nya. Sekarang vocabulary, another assessment. Bagaimana Anda bisa memakai wide range of words? Anda tambahkan kata-kata yang lebih spesifik. Jadi ini mungkin semacam suatu keberuntungan ya. Oh, aku ditanya mengenai education. Aduh, pas banget dengan bidang saya. Oh, saya ditanya mengenai food preservative. Aduh, Mas Rama bisa dong ngomong banyak mengenai preservative? Ya, kalau Anda ditanya mengenai topik yang mungkin familiar bagi Anda. Ya, walaupun vocabulary misalnya kata produced, Anda bisa menggunakan production. Anda bisa mengatakan productively. Jadi harus ada flexibility menggunakan correct word of forms. Itu salah satu strateginya. Walaupun hanya memakai kata produce, coba Anda selingin dengan jenis kata yang lainnya, production, productively, and so on. Jadi ada fleksibilitas itu juga bisa meningkatkan performance. Pronunciation of the language, ya, bagaimana menggunakan stress dan intonasi yang tepat. Jadi assessment-nya ya itu sebenarnya task respond. Anda menjawab pertanyaan, ya dijawab pertanyaan sesuai dengan yang ditanya. Ya, grammatical accuracy. Aduh, jangan kalimat saya basic. Saya punya usaha untuk membuat kalimatnya lebih kompleks. Yang ketiga tadi vocabulary of the language, ya, pronunciation, dan tadi fluency of the language. Sebenarnya itu aja 5 kriterianya. Oke? Mungkin Mbak Elsie mau menambahkan? Oh, Bu Susan, mungkin atau Mas Yudo. Atau gini deh, dulu gimana tuh? Memupuk rasa kepercayaan diri berbicara langsung di depan examinernya mungkin orang foreigner ya, who we never met before ya. Bagaimana itu memupuk rasa percaya diri? Oh, saya bisa nih, pasti bisa menjawab pertanyaan. Dengan apa tadi?
faktor-faktor yang dibilang indikator-indikator yang dibilang oleh Mem Widi tadi, fluency lah, grammatical accuracy dan sebagainya. Gimana ini, Bu Susan atau Mas Yudo mungkin punya strategi atau apa ini? Enggak, siapa Bu Susan? Oh, iya baik. Kalau confidence tentunya harus ini ya Pak ya, harus latihan dulu. Jadi sebelum tes memang kita harus mempersiapkan dulu. Jadi banyak latihan tentang topik-topik yang unfamiliar, kemudian banyak berbicara. Nah, banyak berbicaranya seperti apa? Mungkin kalau dari saya secara pribadi, saya suka berbicara di cermin, mendeskripsikan satu tema atau topik, gitu kan. Kemudian saya rekam pakai HP seperti itu. Dulu saya seperti itu. Saya menghitung filler yang saya pakai seperti apa, seberapa banyak. Kemudian saya koreksi sendiri kalimat-kalimat saya. Apakah saya sudah cukup membuat kalimat yang kompleks atau ada yang sebenarnya saya bisa ganti vocabnya sehingga dia lebih pas gitu kan. Jadi nanti saya ngulang lagi, saya ngomong lagi di depan cermin, terus saya rekam lagi dan sebagainya. Nah, pada saat itu sudah saya merasa bahwa saya sudah cukup kecapean gitu ya. Jadi ya akhirnya mau nggak mau kan tes. Untuk menambah rasa percaya diri saya sebaiknya membaca gitu. Jadi sambil menunggu giliran tes, saya membaca bahan-bahan yang sifatnya relaxing. Karena kan dulu kalau di Surabaya biasanya diisolasi di perpus gitu ya. Di IAL Surabaya itu ada di perpusnya, di situ bahan bacaan banyak banget, cari satu atau dua bahan yang bikin kita relax. Dan jangan lupa kita harus tetap kece gitu. Jadi I feel so confident when I feel like fresh gitu ya. Touch up mungkin atau semprot-semprot parfum dikit lah. Terus kita nggak boleh ngantuk satu. Jadi basically kita harus fokus dan kita nggak boleh lapar juga. So that's the idea. Ketika kita udah menghadapi orang di examinernya, we feel so great gitu. We feel so great, we feel confident, we feel ready. Tapi kita juga nggak overestimate ourselves. This is very important. Kalau saya sih seperti itu aja sih yang saya persiapkan untuk confident-nya. Kalau Mas Yuda sendiri punya ini nggak strategi atau apa gitu? Ya, saya ada poin-poin, cuman tadi sudah tercover dari Mbak Susan. Jadi saya nambahin aja, ada satu tips yang dari Bu Widi, mungkin ini khusus untuk saya, tapi saya rasa ini penting untuk di-share. So, salah satu tips yang waktu itu saya dapatkan dari Bu Widi adalah know when to stop. Penyakit saya adalah kalau ngomong gelambiar kemana-mana. Ketika pertanyaannya itu contoh kayak apakah kamu suka memakai tas? Kenapa? Nah, pertanyaan sesimpel itu kadang tricky juga ketika kita harus mengcombine. Kalau yang Mem Widi tadi bilang usahakan gunakan variasi dari vocabulary yang bermacam-macam dan cara menjawabnya tidak sesimpel itu, tapi tidak sekompleks itu juga. Jadi usahakan menjawabnya tepat sasaran, tidak kurang, tapi tidak lebih juga. Kadang ketika kita ngobrol dengan pada saat kondisi tes speaking test, mungkin saking ada yang bisa membawa diri sehingga suasana itu terasa santai, itu justru menjadi kayak dia bumerang bagi diri sendiri karena kita merasa nyaman, padahal kita lupa kalau itu kita pas lagi kondisi tes. Akhirnya jawabnya kemana-mana, yang kadang kemana-mananya itu tidak menjawab pertanyaan itu lagi. Meskipun di awal pertanyaan sudah terjawab, tapi kita rasanya kayak pengen ngobrol gitu. Itu. Kemudian yang perlu saya tekankan lagi, betul yang Mbak Susan tadi bilang, jangan ngantuk. Saya tes IELTS mengulang 4 kali, yang paling epic adalah yang ketiga dan keempat.
Tapi nanti saya ceritakan di sesi selanjutnya atau di sini Mas enaknya nih? Nanti aja mungkin kita Nanti aja. Oke. pengalaman-pengalaman dalam mengambil Ya, IELTS ya, speaking. intinya H-1 itu sudah lepas dari materi. Kalau bagi saya harus lebih banyak untuk waktu untuk istirahat aja sih. Udah belajar apapun H-1 nggak bakal nyantol, nggak bakal masuk bagi saya. Tapi lebih baik istirahat, kita tenangkan psikis dan ya tetap fresh itu sih untuk ini. Ya, terima kasih nih Mas Yudo dan juga Mbak Susan untuk tips-tipsnya ya bagi nanti yang mau mengambil IELTS ya, itu tadi tips-tips yang sangat berguna juga dari Mem Widi ya, perlu beberapa indikator yang assessment yang perlu diperhatikan dalam mengambil IELTS speaking. Nah, ini mungkin ada nih teman-teman rekan-rekan kita semuanya yang akan mengambil IELTS ya sebagai untuk keperluan entah itu melamar masuk ke perguruan tinggi di English speaking country atau untuk melamar beasiswa. Saya juga tidak tahu nanti beasiswa ini. Mungkin beasiswa kampus ya. Nah, dalam waktu mungkin yang ya nggak bisa dibilang singkat ya. Mungkin dalam waktu sebelum mengambil tes IELTS ini, nah mungkin ada cara untuk boost their English speaking ability gitu. Ya di samping practice dan practice mungkin ada magic solution bagaimana untuk orang yang spontanitas itu kadang susah juga, Mem. Saya pun kadang ngomong spontanitas itu susah. Kadang kita itu masih berpikir untuk mentranslasi Indonesia ke Inggris dan itu mungkin common problem buat orang Indonesia, termasuk saya pun kadang seperti itu. Mungkin Mem Widi atau Mas Yuda atau Bu Susan punya tips gitu untuk boost untuk apa ya, untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan spontanitas itu selain practice dan practice. Monggo, Mem. Itu tadi salah satu solusi yang diberikan sama Mbak Helsi, yaitu berbicara sendiri dan merekam, itu sangat bagus sekali. Jadi you may not have sparring partners to communicate your idea in English, but you can reassess yourself. One of which is by recording your voice. Drill yourself. Ya, di drill sendiri, walaupun topiknya sederhana. For example, what is the typical food of your home area? Menceritakan mengenai makanan khas saja kadang-kadang mereka susah. Ya kan? Kan mereka susah. Jadi, salah satu caranya memang merekam suara kita sendiri. Ya, repeat several times, and you may ask favor for this to your teachers, kepada saya. Sering saya menyuruh begitu kepada trainee, ya. Tidak apa-apa kalau nggak punya sparring partner, doesn't mean that you cannot practice. Ya, kadang-kadang situasinya mungkin less conducive for you untuk mungkin nggak ada teman yang kooperatif, ya sudah rekam saja sendiri. Kemudian kamu bisa minta tolong. Kamu bisa minta tolong saya, Mem ini gimana, Mem? Saya mendeskripsikan kota, saya mendeskripsikan makanan khas kota saya. Menurut Mem ini apa yang kurang? Nah, itu salah satu solusinya. Karena boosting your performance, ya, performance itu kan apa yang Anda lakukan. Kalau competence, kita mungkin cukup competence ya, mungkin karena kita udah punya long history of English language learning, mulai secondary school ya, mulai SMP lah. Tapi performance kadang tidak sesuai dengan competence. Maka salah satu cara yang bisa digunakan ya memang harus push yourself, memaksa diri kita, yang menciptakan situasi tersebut. Itu salah satu cara yang paling masuk akal kalau menurut saya. Ya, seperti saya bilang, fluency tidak datang semalam, fluency tidak datang seminggu 2 minggu. It really takes time. Oke. Ya, terima kasih, Mem. Itu tips yang luar biasa sekali ya. Memang perlu keywordnya adalah fluensi, spontanitas itu tidak datang dalam waktu semalam, seminggu dan 2 minggu. Jadi benar-benar butuh apa ya, effort yang lebih lah untuk bisa mencapai itu ya, fluensi. Memang kadang orang pikirnya saya nggak punya partner nih untuk speaking ya, mungkin cara dari Bu Susan itu juga
luar biasa ya ini bisa berbicara di depan cermin jadi tidak malu gitu ya. Pak, saya mau menambahkan. Ya monggo Bu. Jadi ini pengalaman saya dengan teman-teman mahasiswa. Jadi apa namanya? Dulu saya kan pengen banget ya dapat beasiswa, tapi bahasa Inggris saya biasa-biasa aja gitu. Maksudnya nggak yang fluent-fluent amat. Pas mau tes juga nggak yang apa gitu. Terus akhirnya saya pada saat ditanya sama Bu Widi pun ketika kita praktis, saya juga kadang bingung gitu meresponnya concurrent gitu ya pada saat real time gitu. Terus akhirnya kita punya beberapa solusi, misalnya ikut klub, speaking club. Mungkin ini agak sedikit ekstrim, bisa gabung ke speaking club yang kayak missionaries people kayak gitu, karena mereka kan banyaknya native speakers ya. Terus kemudian kita belajar merespon pertanyaan mereka dulu. Jadi yang pertama itu, jadi ngerti apa sih sebenarnya gaya mereka seperti apa nanyanya, jadi respon seperti apa yang sebenarnya mereka inginkan. Terus kemudian kecanggungan kita sama bule, itu yang penting. Jadi kadang kita kan kalau ngelihat orang ganteng, bule gitu kan nervous ya Pak ya. Jadi kalau dengan saya masa terbiasa nervous. itu. Nggak, maksudnya ini kan kalau gimana ya namanya juga apa namanya orang asing gitu kan. Nah, itu terbiasanya itu Pak. Nah, itu perlu dipupuk. Terus kemudian kadang-kadang kita itu mati gaya ketika harus merespon sesuatu. Jadi mungkin belajarnya berkelompok. Jadi kayak bikin klub speaking juga gitu. Yang sifatnya itu nggak sendirian. Itu kayaknya lebih kepada confident juga sih. Ada banyak speaking club. Sekarang kalau misalnya di tempat saya, itu saya memang adopt Toastmaster. Jadi dia tidak Toastmaster hanya ya. Toastmaster itu ada di kampus saya. Jadi tidak hanya membantu Bapak Ibu yang tadinya mungkin kurang motivasi ya belajar bahasa Inggris karena nggak ada tujuannya gitu dianggapnya cuman saya kan mau kuliah di Indonesia gitu. Nah, saya racuni pakai Toastmaster itu. Jadi beliau tidak hanya belajar bahasa Inggrisnya, tapi public speaking-nya sama leadership-nya. Karena di situ kita punya organisasi. Akhirnya beliau paling enggak canggung pakai bahasa Inggris. Itu aja dulu. Perkara dia fluent atau enggak, itu nanti tergantung dari motivasi individu. Jadi seleksi alam aja throughout the process. Itu sih kalau dari pengalaman saya. Di ini ya, aktif mencari-cari partner juga ya. Jangan mengeluh dengan menyerah dengan keadaan nggak punya partner terus nggak mau ngomong bahasa Inggris gitu ya. Nah, mungkin ikut klub-klub bahasa Inggris, cari-cari di internet. Mungkin sekarang juga banyak kok, banyak lah itu klub-klub bahasa Inggris kalau memang mau mencari kok. Itu main Mobile Legend atau semacam game online itu juga bisa praktis loh Pak. Bahkan dapat jodoh, itu teman saya. Kalau saya sih suka acara talk show. Jadi baik. lihat acara talk show gimana sih, atau saya ulang dari jawaban dia saya ulang. Oh gitu. Iya. Ketika Bisa banyak ya Pak ya. Misalnya Oprah Winfrey itu nanya ke saya gitu, epo-epoan gitu lah, pura-pura gitu. Nah, saya jadi bintang tamunya, kemudian saya coba jawab. Anggap ini aja meningkatkan spontanitas aja gitu sih. Ada lagi mungkin? Saya mau menambahkan. Jadi salah satu aspek supaya kita bisa lancar untuk belajar, memang ini kejadian yang tipikal dengan Indonesia ya. Orang Indonesia itu pemalu. Yang kedua, kalau dia salah dia akan takut dan malu gitu ya, sehingga hal itu yang seolah membelenggu dia nggak mau belajar karena takut nanti kalau keliru kayak dibully atau bahasa Jawanya kayak diisin-isin. Hal yang sama saya coba praktekkan ketika kemarin di Australia. Ini ngomong di luar konteks IELTS ya, tapi ngomong tentang gimana kita belajar bahasa Inggris secara umum. Beberapa kali saya kalau ketemu dengan orang bule yang saya baru kenal dia juga, saya di awal biasa bilang, pardon my English, sometimes I speak grammatically
Incorrect. wrong, ya incorrect atau apa. Nah, ternyata jawaban dari mereka itu yang membuat saya tercengang. Artinya nggak ada alasan bagi kita mau malu-malu untuk belajar. Nah, jawabannya seperti ini. Nggak masalah, kamu ngomong bahasa Inggris salah-salah itu aku nggak ada masalah. Lagian nggak harus grammatically correct. Karena orang Australia atau orang bule secara umum itu tahu bahwa bahasa utama kita itu bukan bahasa Inggris, yang mana kadang bahasa Indonesia atau dari negara mana. Sedangkan kita mau belajar bahasa Inggris, yang mana bahasa Inggris itu our second language, itu mereka respect banget, sehingga mereka bilangnya, kamu mau belajar bahasa Inggris itu saya sudah respect banget. Padahal saya belum tentu bisa ngomong bahasa kamu, sehingga kamu kalau mau ngomong bahasa Inggris meskipun salah, nggak apa-apa, teruskan aja. Dan mereka nggak ngebully ketika saya ngomong keliru. Contoh, pas kemarin saya sempat berbicara dengan perawat, ada satu vocabulary yang saya nggak paham. Beberapa kali saya minta izin, sorry, itu tadi apa ya? Saya nggak paham. Boleh nggak saya buka dictionary sebentar? Dictionary, akhirnya saya tanya, kamu can you spell that word? Dia pun kesulitan untuk men-spelling. Sampai akhirnya saya coba tulis, betul ini maksudmu. Waktu itu satu kata itu adalah mischievous. Yang mana mereka bilang, what is mischievous? It's cheeky. What do you mean cheeky? Do you mean like kayak pipinya tembem? No, it's different. Akhirnya saya coba cek. Nah, mereka mau menerima ketika satu atau dua kata seperti itu. Nah, berangkat dari situ, yang mungkin saya boleh share ke teman-teman yang pengen fluent ngomong bahasa Inggris, jangan malu ketika kita masih belum perfect ngomongnya. Mau ngomong broken English pun nggak masalah, asalkan kita bisa, ya udah ngomong, yang penting lancar dulu aja. Perkara nanti bakal bener itu nanti proses. Yang penting harus melalui tahapan broken English itu dulu sampai jadi semuanya jadi bener ngomongannya, seperti itu. Betul gitu ya, Mem ya? Betul. Ya. Ya, seperti itu berarti. Yang penting berani dulu ya, fluency berani dulu. Sama jangan dibully ketika ada teman yang keliru. Jadi kalau mau ikut speaking club atau apa, nggak masalah. Kalau ada yang keliru, jangan dibully karena kita sama-sama tahu bahwa kita sedang belajar. Bukan native ya, karena English bukan our main language ya. Jadi ya, betul. Kita juga belum tentu benar kok ngebully orang gitu ya. Nah, itu. Betul. Oke, mungkin untuk sesi 2 bisa kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi nanti nanti kita akan ke sesi selanjutnya, mungkin cerita-cerita tentang tips aja, mungkin pengalaman ketika mengambil IELTS speaking test, itu bagaimana, mungkin Mas Yudo juga pengalamannya sampai 4 kali, itu bagaimana nanti tetap menjaga motivasinya biar saya pasti bisa. Kadang orang sudah sekali tes sudah nilainya kurang aja, mau ada hilang motivasinya, 2 kali hilang motivasinya. Ini Mas Yudo bisa sampai 4 kali tetap menjaga motivasinya untuk bisa mengambil tes IELTS. Nah, nanti kita di sesi berikutnya kita akan cerita-cerita banyak tentang itu ya. Sorry. Ini karena hari Rebo kadang ada alarm tes, mohon maaf tiba-tiba ada alarm berbunyi, tidak masalah. Jadi terima kasih atas perhatiannya, terima kasih Mem Widi, Mas Yudo dan Bu Susan, kita masih akan tetap kembali di sesi berikutnya. Tetap stay tune di channel saya.